Indonesia. Welber, ini dia Welber pemirsa, masih Welber, kalau yang akan menjadi eksekutor biasanya kiper selalu dari ke bawah ya. Kualifikasi Piala Dunia 2026 kembali digelar dengan mempertemukan timnas Indonesia dan Vietnam. Kedua tim bertanding di Stadion Gelora Bung Karno pada Kamis 21 Maret 2024 malam. Dalam pertandingan tersebut, timnas Indonesia menang atas skuad Golden Star Warrior dengan skor 1-0. Egy Maulana Fikri yang menyuntikkan bola ke gawang Vietnam yang dijaga oleh Nguyen Philip. Atas hasil tersebut, media Vietnam yakni Soha tampaknya kecewa dengan pelatih Vietnam Philip Trosser. Kesalahan yang dilakukan oleh pemain Vietnam tidak lain adalah kesalahan Philip Trosser. Soha mengungkapkan bahwa Trosser mengecewakan fans sepak bola Vietnam dengan menurunkan separuh dari pemain muda. Kekecewaan itu tersebut dikarenakan pelatih asal Prancis itu justru menjadikan pemain utama seperti Nguyen Quang Hai, Nguyen Tin Lin, Ho Tan Tai, dan Nguyen Van Tuan sebagai cadangan. Menurut Soha, kekalahan dari skuad Garuda hanya akan membuat pemain Vietnam dan Trosser mengalami tekanan psikologis. Terlebih mereka masih akan menjamu Indonesia di Stadion Nasional Maidin. Pemain muda melakukan kesalahan lagi. Pelatih Trosser menyebabkan tim Vietnam melanjutkan mimpi buruk yang disebut Indonesia. Hal itu sangat diketahui Sintayong dan dia memanfaatkannya dengan sangat baik. Satu-satunya pemain menunjukkan tanda akan dimasukkan ke lapangan oleh pelatih Trosser adalah wajah yang aneh Nguyen Duc Chin. Pelatih Trosser juga akan menerima tekanan psikologis hebat dari opini publik. Kursi panas sepak bola Vietnam akan semakin bergoyang ketimbang sebelumnya, ujar media Vietnam Soha. Bek timnas Indonesia Sandi Wos bangga bisa memimpin skuad Garuda. Seperti yang diketahui, Sandi Wos berada di bangku cadangan saat pertandingan melawan Vietnam pada Kamis malam. Dia baru masuk pada menit ke-45 untuk menggantikan Yaakob Sayuri yang harus ditarik keluar. Selanjutnya, dia akhirnya bertugas menjadi kapten saat Rizky Ridho ditarik keluar pada menit ke-79. Pada laga ini, dua kapten skuad Garuda yakni Asnawi Mangku Alam dan Jordi Amat harus absen. Sandi Wos menjelaskan, sebuah kehormatan bisa menjadi kapten bagi timnas Indonesia. Apalagi mereka bermain di depan puluhan ribu supporter yang hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sebuah kebanggaan mewakili negara ini. Menjadi kapten di stadion ini untuk kalian seperti mimpi, jadi luar biasa dan akan tidur nyenyak setelah kemenangan ini, kata Sandi Wos. Pemain KV Mengkelen ini melanjutkan, tambahan 3 angka atas Golden Star Warrior sangat penting. Sandi mempersembahkan kemenangan ini kepada semua supporter timnas Indonesia. Mengalahkan Vietnam di kandang jadi hadiah untuk mereka yang selalu memberikan dukungan. Dia juga menilai bahwa Indonesia bisa meraih lebih banyak kemenangan di laga-laga selanjutnya. Untuk semua orang Indonesia, kita yang terbaik di ASEAN. Mengalahkan mereka 2 kali adalah sesuatu yang luar biasa. Terima kasih untuk dukungannya, kalian luar biasa, jelas Sandi Wos. Kabar mengejutkan datang dari Mark Locke jelang laga timnas Indonesia melawan Vietnam pada Selasa 26 Maret mendatang. Tiba-tiba dia mengumumkan harus meninggalkan skuad Garuda. Sejatinya, Klok masuk dalam daftar 26 pemain yang dibawa Sintayong saat timnas Indonesia menjamu Vietnam. Namun, gelandang Persib Bandung itu cuma duduk di bangku cadangan dalam kemenangan 1-0 tim Merah Putih lantaran kondisi fisiknya yang tidak bugar. Ternyata penyebab Klok tidak dimainkan karena ia masih mengalami masalah pada kakinya yang sudah berlangsung dalam beberapa pekan terakhir. Selama ini ia mampu menjalani pertandingan demi pertandingan di Persib dengan bantuan obat penahan sakit. Kini Klok mengonfirmasi melalui unggahan di Instagram Stories miliknya bahwa dia tidak akan ikut timnas Indonesia ke Hanoi, Vietnam. Klok akan ke Singapura untuk menjalani pemulihan cedera. Seperti yang diketahui, timnas Vietnam harus mengakui keunggulan timnas Indonesia dalam laga lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemenangan ini membuat skuad Garuda naik ke posisi kedua klasemen grup F dengan meraup 4 poin.
Sedangkan The Golden Star Warrior harus puas turun ke peringkat ketiga dengan torehan 3 poin. Tak hanya turun peringkat di klasemen grup F, Vietnam juga mengalami kerugian besar di ranking FIFA. Dilansir dari footballranking.com, Vietnam kehilangan 15,37 poin setelah kalah dari timnas Indonesia. Pengurangan poin tersebut membuat Vietnam harus turun 7 peringkat dari ranking FIFA dari posisi 105 ke 112 dunia. Vietnam saat ini memiliki total 1179,21 poin, pertama kalinya dalam 5 tahun terakhir di bawah 1200 poin. Di sisi lain, timnas Indonesia naik 3 peringkat ke posisi 139 dunia setelah mendapatkan tambahan 15,37 poin. Penurunan peringkat yang dialami Vietnam usai dihajar timnas Indonesia menambah penderitaan Vietnam sepanjang 2024. 2 bulan lalu, Vietnam masih menduduki peringkat 94 dunia dan menjadi tim terbaik di Asia Tenggara. Namun, 3 kekalahan beruntun di Piala Asia 2023 membuat Philip Trosser dan anak asuhnya terjun bebas. Vietnam kehilangan 41,6 poin selama Piala Asia 2023 usai kalah dari Jepang, Indonesia, dan Irak. Tidak ada tim di dunia yang mengalami pengurangan poin lebih banyak daripada Vietnam pada Februari 2024. Vietnam bahkan mendapatkan pengurangan poin yang lebih banyak dari tim terburuk di Piala Asia 2023 yakni India. Di saat Vietnam terdepak dari 100 besar dunia, Thailand mencuri kesempatan untuk menyalip sang rival. Sebelum Piala Asia 2023, Thailand berada di posisi 113 dunia atau terpaut 19 peringkat dari Vietnam. Mereka kemudian naik 12 peringkat ke posisi 101 dunia setelah Piala Asia 2023. Tim Gajah Perang juga kembali mendapat tambahan poin usai menahan imbang Korea Selatan 1-1. Hasil itu membantu wakil Asia Tenggara tersebut memperoleh 7,47 poin dan naik ke peringkat 99 dunia. Pemeringkatan pada ranking FIFA akan mempengaruhi peringkat unggulan tim-tim di turnamen kontinental dan dunia. Vietnam juga masih berpeluang merebut kembali poin yang hilang ketika menjamu Indonesia di laga keempat grup F di Hanoi, Vietnam. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji membeberkan situasi terbaru dari Tom Haye dan Ragnar Oratmangun. Mereka masih menjalani perpindahan federasi dari FIFA. Namun, Sumarji menuturkan bahwa peralihan asosiasi keduanya telah memasuki tahap akhir. Tom Haye dan Ragnar Oratmangun harus berganti status dari Federasi Sepak Bola Belanda ke PSSI. Sumarji optimis perpindahan Federasi Tom Haye dan Ragnar Oratmangun bisa selesai dalam waktu dekat. Dengan begitu, keduanya bisa membela timnas Indonesia kontra Vietnam. Haye dan Oratmangun sedang proses finalisasi perpindahan federasi. Insya Allah bisa selesai sebelum 26 Maret 2024 ketika timnas Indonesia bertemu Vietnam di Maidin, ujar Sumarji. This society is really trying me. Ain't no